Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Teman-teman sekalian yang berbahagia, Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang saya hormati, alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam tentu kita curahkan juga, kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mulai perkuliahan kita pada hari ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang berbahagia, Bapak mohon maaf tidak bisa secara online langsung menyampaikan materi pada hari ini karena bersesuaian dengan kegiatan yang juga tidak bisa Bapak sampaikan. Tetapi perkuliahan kita harus terus berlanjut, yang mana ini sudah di ujung-ujung akhir ya. Kalau tidak salah ini sudah pertemuan yang ke-13 ya, atau yang ke-14 ya, ke-13 mungkin ya. Nah baik, hari ini sesuai dengan RPS, sebenarnya meskipun tidak terlalu sistematis dalam RPS kita, hari ini Bapak akan menyampaikan berkaitan dengan pengembangan media pembelajaran buatan. Ya, meskipun dari dari materi-materi sebelumnya, apa-apa yang Bapak minta untuk dibikin ya, dibuat, baik itu media berbasis blog ya, atau berbasis web ya, itu masih beberapa kekurangan. Jadi insyaallah minggu depan atau di kesempatan lain akan Bapak sampaikan beberapa catatan-catatan yang harus diperbaiki. Nah, hari ini Bapak akan menyampaikan berkaitan dengan media pembelajaran buatan. Ya, teman-teman sekalian, tentu teman-teman kita semua udah kenal, udah membaca bahwa kalau kita bagi media dalam konteks pemanfaatannya, media itu dibagi menjadi dua. Itu yang pertama adalah by design, yang kedua adalah by utilization. Nah, by design itu adalah media yang dibuat, ya, media pembelajaran yang dibuat, atau yang memang dengan sengaja dipersiapkan oleh guru untuk memenuhi kebutuhan ya materi pembelajarannya ya, sehingga media itu perlu dibuat meskipun sesederhana mungkin. Seperti halnya yang sudah dilakukan oleh teman-teman ketika PPL 1 misalnya. Yang saya lihat ada beberapa yang membawa media pembelajaran buatan ya. Nah, meskipun media pembelajaran buatan itu berbeda dengan alat peraga ya. Berbeda dengan alat peraga ya. Apa bedanya? Ya silahkan diberikan catatan apa beda alat peraga dengan media pembelajaran. Ya, di dalam buku Bapak itu juga sudah Bapak sebutkan sebenarnya. Silakan ya, itu menjadi pemahaman dan teman-teman bisa membedakan ketika membawa di depan kelas mana itu media pembelajaran, mana itu alat peraga ya. Oke. Nah, silakan ya. Nah, hari ini Bapak menyampaikan mengenai media pembelajaran buatan. Karena sesuai dengan pembagian tadi by design dan by utilization. Jadi yang kedua itu adalah media yang memang sudah tersedia, yang tinggal ngambil ya, karena sudah tersedia di alam, sudah tersedia di sekitar di lingkungan. Itu namanya by utilization. Nah, sementara ini adalah kita bagaimana mengembangkan media pembelajaran buatan ya. Bagaimana dalam artian adalah prosedur di sini ya. Sementara untuk teknis pembuatannya ya tergantung pada teman-teman ya, karena
Ada lagi nanti mata kuliah lainnya, mata kuliah keterampilan tangan, apa itu, mata kuliah apa itu, yang jadi muatan lokal itu juga rata-rata diminta membuat media pembelajaran buatan dan juga membuat alat peraga. Baik, panik saja. Nah, kita mulai dari kriteria pemilihan media. Jadi kriteria umum dalam pemilihan media itu tentu harus memperhatikan atau mempertimbangkan 6 ini. Jadi ketika guru mau membuat media, apalagi hari ini kita media buatan, itu mempertimbangkannya adalah 3 ini. Jadi tujuannya bagaimana, sesuai atau enggak, materi pembelajarannya sesuai atau enggak, lalu karakteristik pembelajaran atau karakteristik siswanya gimana, ya, teori apakah sesuai dengan teori, sesuai dengan teori atau subjek mater, ya, apakah tidak sesuai dengan gaya belajar siswa, itu juga disesuaikan dan guru bisa menilai model-model seperti apa. Model-model seperti apa saja gaya belajar siswa di kelas itu dari kebanyakannya. Nah, terakhir itu adalah kondisi lingkungan, fasilitas pendukung, dan waktu yang tersedia. Nah, ini juga penting, karena kalau tidak ada listrik, misalnya gelap, ya mungkin media yang gelap, sehingga tidak kelihatan. Atau waktunya terlalu sempit, ya hanya 1 jam pelajaran misalnya. Tentu menyiapkan media yang sesederhana mungkin juga, ya, sehingga bisa memfasilitasi waktu yang hanya sebentar itu. Jadi ada 6 ini, ya, untuk kriteria umum pemilihan media. Lalu faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam memilih media itu adalah di samping tadi kalau dia sebelumnya itu kriteria, ini faktornya adalah yang pertama itu tipe tugas belajar atau learning tasks, ya. Jadi learning task-nya itu gimana, ya. Tipe tugas belajarnya. Jadi kita ketika membuat di RPP, jenis tagihan yang harus dilakukan oleh siswa itu apa, itu menentukan juga media apa yang harus dibikin, ya. Yang kedua adalah keterampilan dan kemampuan pendidik dan lain-lain. Itu juga penting. Apalagi teman-teman bikin media itu untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Itu dilihat. Kalau susah sekali dijalankan, misalnya ada berbahan mesin uap misalnya, ya, atau susah sekali misalnya perakitannya, itu harus dipertimbangkan. Yang ketiga sama melihat karakteristik siswa, lalu pertimbangan praktis. Sebenarnya ada korelasinya dengan yang nomor 2, kemampuan pendidik, keterampilan dan kemampuan pendidik. Jadi penting juga mempertimbangkan pertimbangan praktis. Ya, kalau susah membawanya ke kelas, misalnya terlalu berat atau terlalu lebar, ya, atau terlalu lemah, kayak agar-agar misalnya kan, itu juga harus dipertimbangkan. Kondisi fisik juga, target populasi, berapa jumlah siswanya. Kalau terlalu besar ya harus memperhitungkan juga. Kalau satu kelas yang kayak di ULM itu kelas besarnya 120 mahasiswa atau siswa, ya itu harus dipertimbangkan. Media apa yang tepat dalam ketika kita membuat media, ya. Yang terakhir adalah mata pelajaran dan pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi hampir sama sebenarnya dengan kriteria dan faktor, ya. Kalau faktor-faktor itu hal-hal yang diperhatikan dalam membuat apapun, ya, hal-hal yang perlu diperhatikan itu faktor namanya. Hal-hal yang perlu diperhatikan, karena kalau tidak diperhatikan itu bisa menghambat atau gagalnya satu tujuan atau program, itu yang disebut dengan faktor, ya. Nah, jadi kita hidup ini juga apa kita berlaku sebagai faktor, ya, atau sebagai aktor. Nah, itu. Kalau aktor kita pelaku, tapi kalau sebagai faktor kita mengganggu, ya. Pelaku mengganggu beda, ya. Nah, itu faktor namanya. Jadi ada faktor, ada aktor kalau dalam
lingkup sosiologi ya. Itu. Jadi kalau ini faktor dalam memilih media pembelajaran. Nah, ini unsur-unsur dalam pembuatan media pembelajaran. Pertama unsur-unsur buatan. Jadi saya sampaikan ke teman-teman nanti tugasnya adalah membuat media buatan ini ya. Tugasnya membuat media buatan ya. Nah, itu nanti diperlihatkan ke Bapak ya. Media buatannya itu dipoto saja ya, dipoto ketika sudah jadi dipoto dan kirim ke Bapak. Ya, media buatannya model seperti apa. Ya, ini contoh-contoh yang ya. Contoh-contoh sebentar ya. Nah, jadi itu ya. Contoh-contoh yang ini contoh-contohnya ya. Ya, silakan Mbak. Masukkan, letakkan di situ ya. Nah, ini contoh-contohnya untuk model media pembelajarannya. Nah, jadi Bapak ulangi nanti teman-teman Bapak minta untuk membuat media pembelajaran buatannya sampai jadi ya, dan dipoto ya model seperti ini ya, dengan foto teman-teman sendiri ya. Jadi dipoto ya, dipoto dan fotonya dikirim ke Bapak. Waktunya 1 minggu ya. Bapak, maaf banget. Boleh diambil kupon breakfastnya? Oke. Ya, silakan. Bentar, silakan. Ya. Ini ada terima kasih Pak. Yuk. Ya, maaf. Ada antar makanan. Nah, jadi Bapak ulangi ya. Jadi ini dipoto ya. Sama teman modelnya seperti inilah ya, tapi sama seperti ibu ini atau nih yang mahasiswa yang di bawah ini ya, mahasiswa Ultapai. Yang dipoto seperti ini, dan fotonya dikirim. Nah, nanti Bapak bocorkan saja tugas finalnya. Tugas finalnya teman-teman Bapak minta membuat media pembelajaran, salah satu membuat media pembelajaran yang pernah kita praktekkan. Jadi bisa media pembelajaran berbasis video, bisa media pembelajaran berbasis web atau blog, bisa media pembelajaran berbasis komik ya, bisa yang komik, bisa yang bentuk video ya, bisa media pembelajaran dalam bentuk buatan ini ya. Ini, jadi silakan nanti ya, pilih salah satunya. Nah, pilih salah satunya, nanti di waktu final disampaikan ke Bapak. Itulah tugas final tesnya ya. Nah, baik, kita akan Bapak jelaskan unsur-unsurnya ya dalam pembuatan media pembelajaran. Pertama itu adalah kesederhanaan, keterpaduan, penekanan, keseimbangan, bentuk, garis, struktur, dan warna. Ya, ini unsur-unsur dalam pembuatan media pembelajaran, baik itu yang buatan atau yang media video atau multimedia lainnya ya. Nah, karena kalau kita ngacu ke pengembangan desain, nah prinsipnya ya ada 7 ini ya. Jadi pusat perhatian, keseimbangan, kontras ya, kesatuan unity, proporsi, keserasian, harmoni. Yang pertama adalah bagaimana supaya kita menjadi pusat perhatian atau media yang dibikin itu menjadi pusat perhatian. Nah, ada 4 ya. Kalau ingin menjadi pusat perhatian. Nah, dan pertemuan media juga seperti itu supaya menjadi pusat perhatian si anak. Ya. Yang pertama adalah warna, yang kedua adalah bentuk,
Yang ketiga adalah penempatan. Yang keempat atau D ini adalah ukuran. Nah, warna ini meskipun sama bentuknya, tapi ini lebih menonjol daripada yang lain. Nah, ini yang menjadi pusat perhatian adalah warna yang berbeda ini. Nah, itu warna. Ya. Jadi pusat perhatian warna. Yang kedua adalah bentuk. Ya. Yang lain bulat-bulat, ada segi 5, orang perhatiannya ke segi 5. Nah, yang ketiga letak. Ya, meskipun sama, ya, persegi 4 wadai ke atas ini, tapi ketika dia posisi yang ke atas, ya, perhatiannya adalah ke letak, ya, tidak sama. Nah, yang keempat adalah apa? Ya, yang keempat tadi menjadi pusat perhatian adalah yang keempat adalah ukuran. Yang kalau ini tadi penempatan, ya. Yang keempat adalah ukuran. Jadi ukuran juga akan menjadi pusat perhatian. Ya, kalau yang lain kecil-kecil gede, atau sebaliknya gede kecil. Nah, itu menjadi pusat perhatian, ya. Kan menjadi pusat perhatian. Contohnya seperti ini. Lalu keseimbangan itu ada simetris, ada asimetris, ada arah pandang, ya. Nah, ini simetris. Coba perhatikan, ya. Ini simetris. Nah, simetris. Nah, jadi, nah, ini ketika kita bikin ini seperti ini, ya. Supaya simetris ada garis, ya. Garis di tengah tadi warna kuning, ya. Nah, jadi dia kan simetris, ya. So, ada bayang-bayang, manipulasi. Karena memang foto atau gambar itu adalah manipulasi. Ya, seperti hanya gambar pian-pian, kelihatan cantik, kelihatan tampan, ya, tapi karena dimanipulasi saja, karena kebagusan ya, dari aplikasi, ya. Sehingga banyak orang yang tertipu, ya, ketika kenalannya di media sosial, banyak sekali itu, ya, film contoh-contohnya di YouTube, di Instagram, atau di mana-mana, ternyata setelah ketemu orangnya jauh berbeda. Tapi ada juga yang sebaliknya, ketika foto-fotonya di media sosial jelek-jelek, tapi ketika ketemu dengan orangnya, ya, good looking luar biasa. Ada juga seperti itu. Nah, ini asimetris, ya, asimetris. Tadi simetris, kalau ini asimetris, ya, asimetris namanya. Nah, tapi mengandung keindahan, meskipun dengan pola bentuk yang sama, tapi karena dia asimetris akan berbeda, ya, asimetris namanya, ya. Nah, yang ketiga ini tadi simetris, asimetris, dan arah pandang, ya. Nah, ini arah pandang saja dari model kodok atau katak, ya, yang sama. Ketika kita bikin kotak, ya, seperti ini. Nah, jadi pada posisi arah pandang ke depan atau arah pandang ke belakang. Belakang tinggal diletakkan garis-garis 4 seperti ini, seakan-akan si kataknya melompat, ya. Nah, betul-betul kan manipulasi, ya. Nah, jadi dalam bikin media buatan juga mempertimbangkan itu, di mana posisi arah pandang, ya, posisi arah pandang dari siswa ke media itu. Nah, itu bisa menjadi perhatian. Kemana arah pandangnya? Posisi kita di mana? Ya, bisa jadi kita karena ketika posisinya itu lebih baik, nanti meletakkan medianya di belakang, ya, bukan di depan. Nah, itu. Atau menempelnya di belakang, ya, karena melihat arah pandang, ya. Itu dalam sudut teorinya yang tadi adalah keseimbangan. Lalu kontras, ya. Selanjutnya kontras. Kontras, ya, artinya menyesuaikan dengan background gelap, objek harus terang. Background terang, objek harus gelap, ya. Sehingga tampak, ya. Tampak sekali, ya. Dalam pembuatan media juga
Itu kontras ini sangat penting, sehingga pesan yang ingin kita sampaikan dari media yang kita buat itu nyampai, kena gitu. Tidak ambigu, ya, tidak mengandung dualisme, ya, pemahaman. Ya, jadi tidak boleh itu. Bahasa lainnya tidak ambigu, ya, tidak boleh. Jadi harus satu, ya, satu maksud saja ketika dia melihat sesuatu itu, ya, tidak ada pikiran-pikiran lain ketika menilai sebuah media. Apalagi nanti pikirannya arah-arahnya yang ke amoral atau arah-arahnya yang tidak benar, itu juga tidak dibenarkan, ya. Itu kontras. Yang keempat adalah ritme atau irama, ya. Nah, ini bisa kita lihat ya, di gambar-gambar yang disediakan oleh Microsoft Office, ya. Tinggal kita membikinnya kayak gini, seperti kotak dunia, ya, gedung-gedung di langit, di gedung-gedung dibikin miring-miring kayak gini. Ini seakan-akan pesawat terbang dari bumi, ya. Kalau ini ritme, ya, baling-baling, ya, kincir, bahasa lainnya kincir angin yang banyak di Belanda, ya. Ini kan sebenarnya kalau dalam konteks pembuatannya ini bentuknya sama, cuman diperbesar gitu, sehingga menjadi ritme yang seimbang, ya, ritme yang seimbang. Nah, itu. Dan posisinya seperti hanya menengok di jendela gitu, ya. Nah, jadi seakan-akan ya kayak keluar dari jendela, ya. Jadi keseimbangan saja. Nah, ini. Itu penting juga irama atau ritme ini, ya. Nah, yang 5 adalah kesatuan atau unity. Jadi kesatuan itu supaya mengandung makna atau pesan yang jelas, ya. Jadi kesatuan seperti ini. Nah, ini bisa diartikan belajar matematika, tapi bisa juga time is money, ya, atau al-waktu kas-saib, ya, waktu seperti pedang misalnya. Nah, ini. Jadi ini satu kesatuan. Nah, misalnya juga dengan gambar yang agak ke usia-usia anak-anak, ya. Nah, apa isi meja? Ya, seperti ini. Ada buku catatan, ada telepon, ada komputer misalnya, isi meja. Nah, ini adalah satu kesatuan dalam pola pikir. Jadi orang satu kesatuan dalam menilai apapun. Gitu. Jadi terjadi kombinasi yang harmonis, ya, yang serasi, ya. Terjadi kombinasi yang harmonis dan serasi, ya, ketika membuat media buatan. Yang keenam adalah proporsi, ya. Nah, proporsi ini seperti ini, ya. Ya, kita lihat ini. Ini kan dengan gambar yang sama, tapi tinggal dibikin garis, ya, seperti ini, sehingga kelihatan seperti halnya kita melihat dari sudut ke depan, di depan, seakan-akan ini kan agak jauh, padahal dengan foto yang sama, ya. Nah, ini juga dalam bidang yang kosong, nih kita letakkan gambar kecil seperti ini, jadi seakan-akan dia dalam kesendirian atau dalam kesunyian, ya, itu namanya proporsi. Nah, sama seperti ini. Ini gambarnya Bapak ambil dari yang tersedia dari template-template di Microsoft Office saja, ya, template-template lama. Ya, kalau sekarang kan lebih 3 dimensinya muncul. Ini yang gambar-gambar lama saja kita ambil, ya, supaya pesannya nyampai. Nah, ini sama. Nah, ini nama proporsional. Kita ngasih nilai 0 semua misalnya kan. Nah, Nah, supaya proporsi ya sini agak lebih dekat, lebih jauh sedikit, lebih jauh sedikit, ya, proporsi. Nah, 7 itu adalah serasi, ya, atau harmoni.
Nah, ini harmoni antara foto, bisa dilihat. Nah, jadi memang ketika membuat media, apalagi yang medianya basis grafis, ya itu memang harus punya nilai seni yang kuat. Ya itu teorinya ya seperti itu. Ya, jadi punya nilai seni, dia punya kehalusan intuitif, ya. Kehalusan intuisi, ya, sehingga dia bisa merasakan bagaimana menuangkan, ya, gambar yang aslinya ke dalam kanvas misalnya, atau gambar yang aslinya ke dalam sebuah produk media yang itu betul-betul menggambarkan kesempurnaan misalnya kan. Nah, banyak sekali seperti itu. Ya. Nah, lalu unsur-unsur desain. Unsur desain itu adalah warna, bentuk, garis, bidang, ruang, tekstur, titik, dan huruf. Ya, itu untuk unsur desain. Tapi kini kita hanya mengambil pada warna saja, warna, bentuk, garis sampai kepada tekstur, ya. Nah, yang pertama unsur warna. Jadi unsur warna itu cuma 3 ini, teman-teman. Ya, unsur warna. Nanti kalau ditambah lagi 3, ya, campuran warna keduanya jadi seperti ini. Nah, jadi kalau sampean paham nih, bisa bikin pencampuran warna untuk kain sasirangan, ya. Jadi dari 6 unsur warna ini dicampur lagi yang ketiga, menjadi seperti ini. Nah, inilah bentuk-bentuk warna, meskipun asal warna itu tadi hanya 3. Ya, dari 3 kita bapak ulangi, ya. Hanya warna dasar itu hanya 3 ini, ya. Ya. Kuning, ya, merah, hijau, ya. Kuning, merah, hijau, ya. Hijau atau biru itu? Biru, ya. Ya. Kuning, biru, hijau, ya. Kuning, merah, biru, ya. Nah, dicampur, ya, menjadi seperti ini. Nah, jadi kombinasi antara biru dengan kuning menjadi hijau ternyata, ya. Ini dikombinasi-kombinasi, ya. Yang ketiga ini, ya, ketika campuran ya modelnya seperti ini jadinya ketika warna ketiga, ya. Jadi memang kebiasaan mengkombinasi berbagai macam warna. Nah, ini peta warna jadinya, ya. Nah, ini bentuk, ya. Bentuk disediakan kalau di Microsoft Word. Untuk geometris ada kurva, ada tidak peraturan. Kalau bentuk, ya. Nah, kalau di matematika, ya, kita sangat paham ini, ya. Kalau belajar geometri, ya. Jadi ada, kalau aljabar kan nulis-nulis, ya. Matematika kan ada geometri, ada aljabar, ya. Nah, kalau bentuk ada geometris namanya, ada kurva, ada tidak peraturan, ya. Terus garis. Nah, garis kalau di Office, di Word juga tersedia, ya. Ada lurus, ada lengkung, ada zigzag, dan ada putus-putus, ya. Ada putus-putus. Ini bidang. Jadi bidang itu terdiri dari kosong, isi, ya. Kalau bidang, kosong lagi, isi, ya. Jadi ada kosong, ada isi, ada kosong, ada isi. Nah, itu bidang. Ruang juga. Kalau ruang seperti ini. Jadi betul-betul kita dimanipulasi, ya. Misalnya ini kita bikin ini, kalau teman-teman pasti paham ketika bikin di Microsoft, di Office, baik itu PPT ataupun Office Word, ya. Ya, di Microsoft Office, ya. Ini kan cuma kita bikin bola bulat kayak gini, kita tambah di model pewarnaannya, ya. Kita bikin bulat begini seakan-akan jadi bayangan. Sama seperti ini, ya. Ini ruang, ya, seakan-akan menggambarkan ruang, ya, dengan warna yang sama, ya. Lalu ada ruang yang berbeda, lalu kita bikin bayangannya. Bayangan yang karena dia cahaya, jadi seakan-akan bayangnya menyesuaikan dengan cahaya yang ada, ya. Nah, tekstur, ya, ya seperti ini, ya. Zebra sama buaya, ya. Tekstur, ada kumpulan dari titik-titik, ya. Nah, itu. Jadi
beberapa yang dipertimbangkan yang menjadi kombinasi dalam membuat media ya untuk media buatan ya, meskipun di media grafis juga hampir sama, tapi di media buatan juga harus memperhatikan konsep-konsep yang sudah Bapak sampaikan ini tadi ya. Nah, baru nanti langkah-langkahnya, meskipun langkah ini banyak berbeda sesuai dengan teori yang pernah kita pelajari, teori langkah-langkah ya, yang di waktu Bapak minta Anda bikin mind map, juga di situ disebutkan bagaimana langkah-langkah pembuatan media pembelajaran. Bisa diingat lagi ya. Jadi kita menggunakan macam-macam pendapat atau macam-macam teori. Misalnya salah satu yang 6 langkah ini analisis keperluan, ya, merumuskan tujuan, merumuskan butir-butir materi, ya, mengembangkan alat ukur keberhasilan, lalu bikin naskah medianya, lalu mengadakan tes dan revisi. Nah, ini yang lebih singkat. Tapi kalau menggunakan book and goal lain lagi, kalau menggunakan Tiajaragan lain lagi dengan teorinya 4D-nya, ya, atau menggunakan model ADY ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya, tergantung kita. Ya, jadi langkah-langkahnya itu bisa diingat lagi ketika Bapak minta teman-teman dulu kelompok dengan membuat mind map. Nah, di situ disinggung mengenai langkah-langkah pembuatan media. Nah, jadi itu teman-teman yang Bapak sampaikan pada hari ini. Sekali lagi Bapak nyampaikan, nah Bapak minta ini tidak kelompok ya, tapi per orang bikin media buatan. Media buatannya dibikin, setelah itu dipoto dengan dipegang ya, seperti halnya yang Bapak contohkan ya, yang dilakukan oleh mahasiswa S2 ini ya. Nah, ini mahasiswa S2 ya. Nah, ini beliau bikin media buatan mengenai alat hitung manual. Nah, Alhima namanya. Ini kan cuman cangkir plastik yang murah itu, atau bisa diganti dengan tempat aqua ya, dilobangin. Nah, lalu di bawahnya ada penampung. Jadi kalau belajar matematika, masukkan batu sini 1, di sini 1, gugur kan jadi 2. Tinggal dihitung di bawah berapa jumlah batu? 2 misalnya. Ya. Jadi sampingannya di bawah. Nah, ini alat hitung sederhana tapi sangat membantu bagi anak-anak di PIAUD dan anak-anak di kelas rendah, kelas 1 atau 2. Atau yang biasa dibikin oleh teman-teman ini. Bisa diputar kan. Nah, nanti dipoto seperti ini, atau dipoto kalau ini berdua karena waktu itu kelompoknya berdua ya. Nah, kelompoknya berdua, jadi karena satu aja dipegang. Bisa model seperti ini, atau ada alat peraga, bukan alat peraga ya, media buatan yang sudah dibikin pada waktu PPL. Nah, tinggal dipoto saja, berarti itu menjadi tugas yang dikumpul ke Bapak ya. Nah, itu teman-teman, silakan. Bapak mohon maaf tidak bisa tatap muka langsung, tapi paling tidak ini sudah mewakili kehadiran Bapak ya. Karena biasa akhir tahun banyak sekali yang harus diselesaikan ya, sama-sama kita. Bapak juga banyak sekali pertanggungjawaban yang harus Bapak bikin, yang harus Bapak hadiri. Jadi untuk mengantisipasi ini ya, Bapak sengaja mengirimkan presentasi ini untuk teman-teman simak, dan mudah-mudahan apa yang mau kita kerjakan ya atau sampaikan, dan Bapak berdoa mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dan teman-teman sekalian selalu sukses ya, tercapai semua cita-citanya dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup perkuliahan kita pada hari ini yang sama-sama membacakan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.